Pemirsa, Anda menyaksikan program Wakil Rakyat Bicara Sawit. Pemirsa, Kementan melaporkan capaian PSR sejak tahun 2017 hingga 2022 hanya mencapai 278.200 hektar. Jumlah ini tentunya masih jauh lebih rendah dari total target, yaitu 2,8 juta hektar lahan sawit yang potensial untuk diremajakan. Padahal Presiden Jokowi memerintahkan agar PSR bisa tercapai setidaknya 180.000 hektar per tahun. Nah, salah satu daerah yang kemudian menjadi target dari program PSR yaitu adalah Kabupaten Siak. Kita akan membahas dengan tamu saya hari ini, yaitu Haji Husni Merza BBAMM, Wakil Bupati Siak. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Selamat sore, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Wakil Rakyat Bicara Sawit. Kita mau bicara mengenai program PSR yang saat ini masih jauh dari target kemudian. Kabupaten Siak menjadi salah satu target dari program PSR ini. Sejauh apa program PSR ini di Kabupaten Siak? Seperti apa pencapaiannya, Pak? Nah, terkait dengan permajaan sawit rakyat ini, Alhamdulillah, walaupun belum sesuai dengan target yang ingin kita capai, tetapi dari 2017 sampai 2022, kita berhasil melakukan permajaan atas 3.701 hektar sawit rakyat. Kemudian itu melibatkan 1.520 petani yang berada di 25 kelembagaan, apakah itu koperasi, kelompok tani, atau gapoktan. Dari 2017 sampai 2019 itu kita mendapatkan pembiayaan, jadi total pembiayaan sudah terserap untuk membiayai 1.520 petani dari 3.701 hektar tersebut, itu meliputi sebesar 101,36 miliar yang terserap dari dana BPDPKS. Gitu. Kendalanya apa saja, mungkin boleh dijabarkan sedikit, Pak? Ya, ada beberapa kendala. Di awal-awal itu kendalanya adalah ini berkaitan dengan ketentuan yang dibuat oleh Permentan dan juga ini perbankan juga, ini kaitan dengan surat nama pemohon dari petani yang akan masuk dalam PSR itu berbeda dengan legalitas hukum atau SHM yang dimiliki. Jadi ini juga jadi kendala. Tapi alhamdulillah ini sudah bisa teratasi. Kemudian belakangan juga kita menghadapi kendala seperti sulitnya memperoleh surat keterangan bebas kawasan hutan, lindung gambut, dan HGU. Ini tentu ketentuannya berdasarkan Permentan 03 tahun 2022. Ada langkah-langkah kemudian yang sudah dilakukan seperti sosialisasi atau apa kemudian yang sudah dilakukan agar tahun ini targetnya bisa tercapai kemudian, Pak? Ya. Kalau sosialisasi kita lakukan, bahkan kita undang bukan hanya petani saja, tapi juga pengurus koperasi, kepengurusan kelembagaan yang mereka miliki, juga pejabat setempat, kepala desa, camat yang berada di tempat, dan juga kita lakukan pendampingan oleh pendamping pertanian kita, penyuluh pertanian kita untuk mendampingi mereka. Itu ada beberapa hal juga, khususnya kami di Siak ini terkait dengan kendala mungkin yang sifatnya agronomis ini ya. Seperti di Kabupaten Siak ini memiliki tingkat serangan oriktes atau kumbang tanduk ini cukup tinggi. Apakah mungkin ada masukan dan juga harapan yang dilakukan dari Pemkab Kabupaten Siak ini supaya nanti ke depannya program PSR ini bisa mencapai target kemudian, Pak? Ya, pertama kita perlu secara tim kita di Kabupaten Siak, Mbak Melisa, bantuan atau semacam tunjangan untuk operasional lah, karena memang pemerintah daerah juga terbatas dan fokus kita tidak hanya sawit. Nah, kalau ini bisa dicapai, insya Allah kami yakin dan percaya sawit rakyat ke depan ini memiliki produktivitas akan menyamai dengan sawit yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan PKS skala besar. Baik. Terima kasih Pak untuk masukannya. Semoga harapannya betul-betul didengarkan oleh pemerintah pusat tadi ya. Terima kasih Pak Husni hari ini waktunya. Terima kasih, Pak. Semoga tadi masukannya betul-betul bisa didengar dan demi kemajuan masyarakat kita juga pada akhirnya. Demikian program Wakil Rakyat Bicara Sawit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.